saya akan memaparkan materi anatomi fisiologi dan patofisiologi sistem digestif atau pencernaan yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Henry Didiarto, SK Nars MPD. Pertama, perkenalkan, nama saya Maria Ines Ernesta Edi dengan NIM 22232868, reguler 1C semester 2 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pertama, bagian anatomi. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Fungsi dari sistem pencernaan ada 4. Yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, aborsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang dapat dicerna. Berikutnya, proses pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu secara mekanis dan secara kimia. Yang pertama, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, dan juga otot lambung. Yang kedua, proses pencernaan secara kimia. Pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Adapun anatomi sistem pencernaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem pencernaan meliputi bagian A, rongga mulut atau cavitas oris. Yang ke B, faring atau tekak. Yang ke C, esophagus atau kerongkongan. Yang ke D, lambung atau gaster atau ventriculus. Yang ke E, usus halus atau intestinum minor. Yang ke F, usus besar atau intestinum mayor. Dan yang ke G, rectum. Yang ke H, anus. Yang kedua, organ tambahan atau aksesorius. Yang bagian A, gigi. Yang ke B, lidah. Yang ke C, kandung empedu. Yang ke D, hati. Yang ke E, pankreas. Dan yang terakhir, kelenjar-kelenjar atau ludah, getah lambung, hati, pankreas, dan getah usus. Yang pertama, mulut atau oris. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut atau rongga mulut atau oral cavity atau cavum oris merupakan pintu masuk dari traktur gastrointestinal dan tempat permulaan bagi proses digestif mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Fungsi mulut ada 3, yaitu yang pertama, jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Berikutnya, lidah merupakan organ aksesori dari sistem digestif yang dibentuk oleh otot skeletal dan dilapisi oleh stratified squamous epithelium, dan merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan, dan memiliki 4 peran penting. Yang pertama, mengatur letak makanan di dalam mulut. Yang kedua, mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah. Ketiga, membantu menelan makanan dan mengisap. Dan yang keempat, pembentukan suara. Fungsi lidah ada 5. Yang pertama, sebagai indera pengecap. Yang kedua, sebagai alat berbicara atau berkomunikasi. Yang ketiga, pengatur letak makanan saat dikunyah. Yang keempat, membantu menelan dan mengisap. Dan yang kelima, membantu menyentuh makanan. Merupakan suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebra yang panjangnya kurang lebih 14 cm.
dan terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esofagus, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Fungsi faring ada 5. Yang pertama, berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau suara. Yang kedua, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pencernaan. Yang ketiga, sebagai penyaring, mengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembaban udara yang masuk atau sistem pernapasan. Yang keempat, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Yang terakhir, tempat rangsangan bersin terjadi atau untuk mengeluarkan benda asing. Yang berikutnya, esofagus. Saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Panjangnya 25-30 cm dan lebar 2 cm. Memanjang setinggi vertebra cervicalis ke-6 dan cartilago cricoidi sampai vertebrata thoracalis ke-10 sampai ke-12. Esofagus neonatus relatif lebih panjang daripada esofagus dewasa atau mulai dari vertebrata cervicalis ke-3 sampai ke-4. Fungsi esofagus ada 3. Yang pertama, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang kedua, menghasilkan gerak peristaltik. Dan yang ketiga, mencegah laju isi dan cairan lambung. Yang berikutnya, gaster atau lambung. Gaster merupakan bagian dari traktur gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung juga memiliki lekukan yang dinamakan curvatura mayor di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Fungsi lambung ada 6. Yang pertama, penyimpanan makanan. Yang kedua, produksi kimus. Yang ketiga, digestif protein. Yang keempat, produksi mukus. Yang kelima, menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Dan yang keenam, produksi faktor intrinsik suatu gliprotein yang disekresi sel parietal. Yang berikutnya, usus. Usus merupakan bagian tubuh yang bertanggung jawab pada proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan. Apabila usus tidak bekerja dengan baik, maka kemungkinan racun tidak dikeluarkan dari tubuh, melainkan diserap dan dialirkan secara ke seluruh tubuh melalui darah. Berikutnya, rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari kolon, menghubungkan kolon sigmoid di atas dan anus di bawah. Rektum juga menyimpan fases sampai dikeluarkan dari tubuh. Yang berikutnya, anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Berikutnya, patofisiologi gastritis. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung yang ditandai dengan nyeri di ulu hati atau lambung. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan komplikasi serius seperti tukak lambung. Gejala yang paling sering yaitu nyeri yang terasa, panas atau perih di bagian ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, dan yang terakhir tidak nafsu makan. Yang berikutnya, GERD atau gastroesophageal reflux disease merupakan manifestasi klinis dari reflux isi lambung yang berlebihan asam ke kerongkongan atau esofagus yang menyebabkan berbagai derajat iritasi, gejala, atau cedera pada mukosa esofagus yang ditandai dengan gejala. Yang pertama, heartburn, yaitu sensasi terbakar di daerah retrosternal atau gejala heartburn adalah gejala tersering. Yang ke-B, regurgitasi, yaitu kondisi di mana material lambung terasa di faring, kemudian mulut terasa asam dan pahit. Yang ke-C, disfagia, biasanya terjadi oleh karena komplikasi berupa struktur. Yang berikutnya yaitu gastroenteritis, merupakan inflasi membran mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan muntah-muntah dan diare yang berakibat kehilangan cairan elektrolit
yang menimbulkan dehidrasi dan gejala keseimbangan elektrolit yang ditandai dengan gejala demam dan menggigil, sakit kepala, mual dan muntah, frekuensi defekasi meningkat, bising usus meningkat, feses kadang disertai lendir atau darah. Yang berikutnya apendisitis. Apendisitis atau radang usus buntu adalah kondisi yang disebabkan oleh adanya peradangan pada usus buntu atau appendix. Apendisitis merupakan penyebab paling umum dan nyeri perut akut pada orang dewasa dan anak-anak dengan risiko 8,6% pada pria dan 6,7% pada wanita. Gejala tersering yaitu nyeri ketika ditekan, perut kembung, mual dan muntah, demam dan menggigil, hilang nafsu makan, dan tidak bisa buang gas atau kentut, sembelit atau konstipasi atau diare. Yang berikutnya hemoroid. Hemoroid adalah pembengkakan atau distensi vena di daerah anorektal. Sering terjadi namun kurang diperhatikan kecuali kalau sudah menimbulkan nyeri dan pendarahan. Secara sederhana, kita bisa menganggap hemoroid sebagai pelebaran pembuluh darah. Gejala yaitu gatal luar di sekitar anus, iritasi dan nyeri di sekitar anus, ada benjolan atau bengkak di dekat anus, buang air besar yang menyakitkan, dan adanya darah pada jaringan setelah buang air besar. Yang berikutnya hernia. Hernia berasal dari bahasa Latin yang artinya robek. Hernia diartikan sebagai protrusi atau tonjolan abnormal organ atau jaringan melalui defek pada dinding sekitar. Gejala yang pertama nyeri ulu hati atau heartburn, penyakit asam lambung atau GERD, kesulitan menelan atau disfagia, sesak nafas, muntah darah, dan nyeri dan sakit perut. Dan yang berikutnya yaitu peritonitis. Peritonitis adalah peradangan paraperitoneum, yaitu selaput tipis yang membatasi dinding dalam perut dan organ-organ perut. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi. Jika tidak ditangani, peritonitis dapat berakibat fatal. Gejalanya yaitu yang pertama, nyeri perut mendadak, perut kembung, perut membesar, dan teraba keras, mual dan muntah, demam, lemas, hilang nafsu makan, diare, dan sembelit dan tidak bisa buang gas. Terima kasih guys, see you next time, bye.